Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harapkan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi Anda yang saat ini atau sekarang ini sedang sakit, Ibu doakan semoga lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti semula. Nah, kembali lagi kita pada mata pelajaran biologi di kelas 11. Nah, semester kemarin Ananda masih kelas 10 dan semester sekarang Ananda sudah masuk ke kelas 11. Dan Ibu ucapkan selamat datang di kelas 11 pada mata pelajaran biologi. Ibu harapkan Ananda semua semangat seperti di kelas 10 sebelumnya. Nah, pada hari ini kita melaksanakan pembelajaran mata pelajaran biologi dalam keadaan masih daring ya, karena negara kita masih dilanda pandemi COVID-19. Nah, untuk itu, Ibu harapkan Ananda semua menjaga kesehatan dan kebersihan serta mematuhi protokol kesehatan jika Ananda berkeperluan keluar rumah. Dan ingat selalu cuci tangan, memakai masker apabila keluar rumah, dan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan terlebih dahulu ditanamkan dalam hatinya dan dikuatkan dalam jiwanya bahwasanya Ananda siap untuk menempuh pembelajaran kita pada hari ini. Oleh karena itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu lihat di sini semuanya hadir ya. Nah, tapi kehadiran saat ini belum menjamin untuk kehadiran nanti ya. Nanti absennya sudah juga Ibu ambil yang terakhir melalui tugas. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kelas 10 semester 2 pada pembelajaran minggu lalu atau pembelajaran semester lalu? Nah, bagi yang tahu silahkan dikomentari di komentar Google Meet-nya. Nah, sudah beberapa yang masuk ya. Nah, ini Ibu lihat, Ibu buka satu persatu. Ini Mutia, Aisyah, Rian. Siapa lagi nih? Safitri menjawab tentang pencemaran lingkungan. Nah, wah, semuanya menjawab pencemaran lingkungan. Ya, betul sekali ya anak-anak Ibu, berikan aplaus untuk kita semua. Nah, jadi pembelajaran kita pada semester kemarin yang paling terakhir yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, di mana pada pencemaran lingkungan ini yaitu diakibatkan karena adanya sampah. Nah, sampah akan mengakibatkan beberapa gangguan kepada kita yaitu seperti gangguan pada saluran pernafasan. Nah, jika saluran pernafasan kita sudah terganggu, maka tentu juga akan terganggu metabolisme di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan selalu. Nah, untuk pada hari ini kita belajar yaitu tentang sel. Sebelum Ibu bagikan videonya, itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang sel pada pertemuan kita yang pertama ini, yaitu maka diharapkan siswa semua dapat yang pertama menjelaskan contoh preparat pengamatan mikroskopik sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedua, dapat menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan struktur dan fungsi dari membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Nah, adapun manfaat pembelajaran kita pada materi sel ini yaitu setelah kita mempelajari materi sel, maka kita dapat memperoleh yaitu yang pertama, bahwasanya sebuah organisme itu hidup dengan bantuan sel-sel. Yang kedua, karena materi sel ini kita dapat meneliti apa-apa saja struktur
dari dalam sel tersebut, baik itu pada hewan ataupun tumbuhan. Dan dengan mempelajari sel, kita dapat memahami materi-materi selanjutnya. Wah, banyak sekali manfaatnya yang kita dapatkan setelah kita mempelajari sel ini. Nah, kita masuk pada materi sel ya. Pasti sudah penasaran kan apa-apa saja yang kita pelajari. Nah, untuk itu ada 3 indikator pada pertemuan kita yang pertama, yaitu yang pertama, contoh preparat pengamatan mikroskopik sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedua, komponen kimiawi penyusun sel. Dan yang ketiga, struktur dan fungsi dari membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Metode pembelajaran kita pada hari ini yaitu di mana nanti Ibu akan menayangkan slide PPT materi kita pada hari ini. Nanti silahkan disimak dari awal sampai akhir. Nah, di dalam Google Meet-nya ya. Nah, jika menyimak berarti ia akan bisa menjawab soal-soal yang akan Ibu tanya, yang nantinya akan Ibu kirim di Google Classroom. Nah, nanti tugas ini akan Ibu berikan setelah 15 menit terakhir. Nah, tugas ini Ibu harapkan semua Ananda membuatnya ya, karena tugas ini bersangkutan dengan absensinya. Nanti pas pertama kita juga mengambil absen, tetapi ini absen terakhir di pembelajaran terakhir kita nantinya. Nah, kalau tidak yang membuat, berarti absennya Ibu anggap cabut dan nilainya tidak ada. Baik, kita mulai ya. Nah, silakan diperhatikan peta konsepnya terlebih dahulu sebelum kita terjun ke dalam materinya. Nah, di sini bisa dilihatkan peta konsepnya. Nah, silakan diperhatikan selama 5 menit. Nah, sudah diperhatikan ya. Nah, siapa yang tahu apa itu sel? Bagi yang tahu, silahkan ditulis emoticon angkat tangan di kolom komentar WhatsApp-nya. Nanti Ibu baca dan Ibu tunjuk siapa yang akan menjawabnya. Nah, Ibu buka WA. Wah, yang pertama sekali yaitu Zaharatun. Ya, baik, silahkan ditulis saja jawabannya di sana. Nah, Zaharatun menjawab bahwasannya sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Ada pendapat lainnya? Tidak ada ya, berarti setuju dengan pendapat dari Zaharatun. Nah, benar yang dikatakan oleh Zaharatun tadi ya, tetapi ada sedikit kekurangannya, yaitu di mana sel adalah struktural atau unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, di mana sel akan menjalankan aktivitas di dalam makhluk hidup ini dengan berbagai reaksi kimia yang akan dapat mempertahankan kehidupan dari makhluk hidup ini. Jadi sel itu sangat penting ya. Nah, sampai sini paham? Nah, Ibu harapkan Ananda paham dengan penjelasan Ibu tadi. Jika tidak paham, silahkan nanti ditanyakan. Nah, baik, kita masuk pada indikator yang pertama, yaitu tentang contoh preparat pengamatan mikroskopis sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, untuk itu, coba diperhatikan dulu gambar dari sel tumbuhan ini, di mana Ibu memberikan contoh yaitu bawang merah atau Allium cepa. Silahkan diperhatikan dulu. Nah, di sana terlihatkan adanya ruang antar sel, adanya sel-sel yang menyusun Allium cepa tersebut. Ini yang di bawah mikroskop ya. Nah, sudah dilihat kan? Nah,
Siapa yang tahu siapa penemu dari sel ini? Wah, nggak ada yang tahu? Ya, mari kita cari tahu ya. Jadi, sel ini ditemukan awalnya oleh seorang ilmuwan Inggris, di mana ia adalah Robert Hooke. Nah, pada saat penelitiannya, ia menggunakan mikroskop yang sangat sederhana sekali, di mana ia mengamati sayatan tipis dari kulit kayu. Nah, dari pengamatan dengan menggunakan mikroskop sederhana ini, ia menemukan ruang-ruang kecil yang dipisahkan oleh suatu dinding yang tebal. Nah, jadi ruang-ruang inilah yang dinamakan sebagai sel. Jadi perlu diingat ya bahwasanya sel ini pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke. Nah, sampai sini paham? Jika tidak paham, silahkan ditanyakan. Tidak ada yang ingin ditanyakan. Nah, jika tidak ada ditanyakan, Ibu tunjuk ya siapa yang ingin bertanya. Oh, ini ada Mutia. Ya, silahkan diketik pertanyaannya. Nah, di sini Mutia bertanya, Bu, seandainya jika dalam sebuah organisme, baik tumbuhan atau hewan, tidak tersusun atas sel, apa yang akan terjadi? Ibu jawab ya. Nah, jika tidak adanya sel pada organisme tertentu, baik itu hewan ataupun tumbuhan, maka organisme tersebut atau makhluk hidup tersebut tidak dapat menjalankan aktivitasnya seperti semula atau seperti semestinya. Karena sel inilah yang akan menjalankan aktivitas kehidupan di dalam makhluk hidup tersebut. Nah, sampai sini Mutia paham? Nah, baik, tidak ada yang ingin bertanya? Ayo, siapa nih yang bertanya? Nanti Bu berikan nilai A+. Mungkin saat ini belum ada yang ingin ditanyakan ya. Kita lanjut kepada materi. Nah, kita lanjut pada indikator yang kedua, yaitu tentang komponen penyusun kimiawi sel. Nah, di sini coba diperhatikan pada PPT Ibu. Nah, jadi komponen kimiawi penyusun sel ini yaitu terbagi atas dua, yaitu ada komponen organik dan komponen anorganik atau non-organik. Nah, untuk komponen organik ini yaitu terbagi atas 4, yaitu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan ada asam nukleat. Sedangkan untuk komponen non-organik itu terdiri atas ada air, vitamin, dan mineral. Kita bahas yang pertama yaitu komponen organik. Yaitu yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat tersusun atas 3 unsur, yaitu ada C atau karbon, ada O atau oksigen, dan ada H atau hidrogen. Jadi susunan kimianya yaitu COH. Nah, untuk fungsinya yaitu sebagai sumber energi. Yang kedua yaitu lemak. Nah, di mana lemak tersusun atas 3 unsur juga, yaitu ada karbon, ada hidrogen, dan adanya oksigen, sehingga susunan kimianya yaitu CH2. Nah, untuk fungsinya yaitu sebagai komponen utama membran plasma, pembentukan hormon, dan vitamin. Untuk yang ketiga yaitu protein. Nah, di mana protein ini tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, sehingga unsur kimianya yaitu C, H, O, dan N. Di mana fungsinya yaitu sebagai penyusun organel sel, membantu reaksi-reaksi kimia yang menjaga sel tetap hidup. Nah, selanjutnya itu asam nukleat. Asam nukleat terbagi atas 2,
yaitu ada deoksiribonukleat atau DNA dan ribonukleat atau RNA, di mana fungsinya untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Kita lanjut. Yang kedua itu komponen non-organik. Tadi pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya komponen non-organik ini terbagi atas 3, yaitu ada air, vitamin, dan mineral. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu air. Air merupakan komponen utama dari kimiawi sel yang jumlahnya terbesar atau jumlahnya sangat besar yang menyusun sel. Nah, di mana ia berkisaran antara 50-65% beratnya di dalam sel. Di mana fungsi dari air ini yaitu sebagai pelarut dan katalisator beberapa reaksi metabolisme atau reaksi biologis. Yang kedua itu vitamin. Nah, di mana vitamin yang dibutuhkan memang berjumlah sedikit, tetapi harus ada karena untuk menunjang berbagai fungsi sel dalam proses metabolismenya, di mana fungsi dari vitamin ini yaitu untuk mempertahankan fungsi metabolisme, pertumbuhan, dan sebagai penghancur dari radikal bebas. Maksudnya itu penyakit. Nah, di mana contohnya yaitu vitamin yang sudah ditemukan seperti A, B1, B2, B3, B5, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin H. Nah, selanjutnya itu mineral. Nah, mineral adalah komponen struktural sel yang berfungsi dalam pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme, pengaturan enzim, menjaga keseimbangan asam dan basa. Nah, jadi itu indikator kita yang kedua. Ada yang belum paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan dilihat di kolom komentar Google Meet-nya. Di Google Classroom saja. Di sana sudah ada soal. Nah, di sana silahkan siswa jawab. Ibu berikan waktu selama 10 menit. Silahkan dijawab ya. Nah, sudah ada yang menjawab. Nah, siapa ini? Ada Aisyah. Siapa lagi ini? Ada Cantika, Serisa, Sinta, Silsabila, Tiara, Sahratun. Nah, sudah menjawab semuanya ya. Nanti Ibu periksa. Nah, kita lanjut pada indikator kita yang ketiga, yaitu tentang struktur dan fungsi dari membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Nah, untuk indikator ini kita masuk pada poin organel sel dan fungsinya. Nah, di mana organel sel ini terbagi atas 11. Tetapi kita belajar indikator yang ketiga hanya 3 yang dijelaskan, maka cukup hari pertemuan kali ini yang kita bahas yaitu 3. Baik, kita masuk yang pertama yaitu membran sel. Nah, membran sel sering disebut sebagai membran plasma. Nanti jika anak-anak ibu mendengar ada yang bertanya, misalkan Cantika, ada seorang guru atau seorang kakak mahasiswanya lah bertanya kepada Cantika kan, Dek, kakak mau nanya dong, katanya kan. Iya kak, kata Cantika.
Dek, apa itu membran plasma? Nah, jangan sampai Cantika bingung apa itu membran plasma, karena membran plasma ini sama dengan membran sel. Nah, jadi diingat ya bahwasanya membran sel disebut juga sebagai membran plasma yang bersifat semi permeabel. Maksudnya yaitu hanya beberapa zat-zat tertentu yang masuk ke dalamnya. Nah, fungsi dari membran sel ini yaitu sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat, baik itu dari dan ke dalam sel. Tolong diperhatikan gambarnya. Nah, ini gambar dari membran sel ya. Wah, bagus sekali gambarnya kan? Ya, sangat bersyukurlah kita diciptakan membran sel di dalam tubuh kita atau sel-sel di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita ini dapat menjalankan fungsinya dengan semestinya. Jadi kita perlu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan yang sesuatu sangat sempurna yang belum terfikirkan sebelumnya oleh makhluknya. Yang kedua yaitu inti sel. Nah, inti sel disebut juga sebagai nukleus. Nah, nanti kalau ada yang bertanya kepada anak-anak ibu, apa sih itu nukleus? Nah, jangan bingung lagi ya, karena nukleus ini sama dengan inti sel. Nah, biasanya nukleus ini berbentuk oval atau bulat, atau namanya setengah bulat gitu, nggak bulat-bulat amat ya. Nah, coba Ananda bayangkan sebuah telur ayam. Nah, telur ayam itu oval kan? Bukan bulat. Nah, anggap telur ayam ini sebagai nukleus. Nah, biasanya nukleus ini berada di tengah-tengah sel. Nah, biasanya di dalam inti sel akan terdapatnya nukleolus dan benang-benang kromosom. Nah, silakan diperhatikan di gambarnya. Nah, ini bentuk nukleus ya. Wah, cantik kali kan? Yalah, Allah yang menciptakan. Nah, di mana inti sel atau nukleus ini diselubungi oleh membran luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom, di mana inti sel ini berfungsi sebagai pusat pengatur dari kegiatan sel. Nah, itu penjelasan tentang inti sel. Kita masuk yaitu yang terakhir, itu tentang sitoplasma. Nah, di mana secara fisik sitoplasma ini memiliki matriks, di mana matriks sitoplasma ini mempunyai sifat-sifat koloid yang dapat berubah dari sel ke gel atau dari gel ke sel. Nah, cukup menarik kan, sitoplasma ini dapat berubah-ubah dari sel ke gel dan atau dari gel ke sel. Nah, silahkan diperhatikan gambarnya. Nah, ini sitoplasmanya ya. Nah, sitoplasma itu perlu diingat ya berupa cairan ya. Sampai di sana dulu materi pembelajaran kita pada pertemuan pertama pada bab sel. Nah, untuk materi-materi selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum Ibu tutup, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Silahkan diketik emoticon tunjuk tangan. Nah, nanti akan Ibu pilih siapa yang akan menjelaskan. Coba jelaskan oleh siapa ya? Siapa kira-kira? Ya, Mutiara. Nah, silahkan diketik jawabannya. Wah, bagus sekali jawaban dari Mutiara ya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini yaitu bahwasanya sel merupakan struktural atau unit fungsional terkecil dari makhluk hidup, di mana
sel ini pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke dalam penelitiannya dengan menggunakan mikroskopis sederhana, sehingga terciptalah istilah dari sel. Nah, di mana sel ini tersusun dengan komponen kimiawi penyusunnya, yaitu ada kimia non-organik atau komponen non-organik dan komponen organik. Nah, di mana organel-organel yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan yaitu tentu adanya membran plasma, sitoplasma, dan inti sel. Nah, sampai di sini paham? Nah, oke. Jadi, itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Untuk itu, jangan lupa nanti belajar lagi, buka bukunya lagi, cari informasi, baik itu di internet, jurnal, buku, ataupun artikel-artikel yang memuat materi sel. Nah, agar pemahaman Ananda semakin bertambah dan bisa juga dilihat di YouTube, video YouTube tentang materi sel. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya tadi ya, sebagai penambah nilai dan pengganti absensi. Nah, untuk minggu depan kita masih belajar bab materi sel. Nah, untuk minggu depan kita menyambung yaitu organel-organel sel yang belum kita bahas pada hari ini. Nah, pada minggu depan silahkan nanti akan Ibu kirim pembagian kelompoknya. Nanti masing-masing kelompoknya akan mencari sumber-sumber informasi tentang organel-organel selanjutan ini. Nanti akan Ibu acak siapa yang tampil. Nah, tidak perlu dibuatkan PPT-nya, tetapi silahkan dicari saja informasinya. Nanti sama-sama kita bahas materi untuk minggu depan. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Baik, kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.